Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah agar setiap nikmat menjadi jalan agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Sisa umur menjadi tambahan kebaikan, sisa umur menjadi umur yang barokah, dan kita mendapatkan kebaikan di sepanjang kehidupan sisa kita insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak insya Allah. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia masih diberi kesempatan bisa berjumpa kembali insya Allah di dalam majelis yang mudah-mudahan kita sama-sama berdoa menjadi majelis yang dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, dan kita mendapatkan rahmat di sepanjang kajian kita insya Allah. Mudah-mudahan Allah juga tenangkan hati kita sehingga kita bisa konsentrasi penuh mendengarkan, mendapatkan ilmu yang akan disampaikan, dan insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi sangu untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita masih melanjutkan kitab Jami sebagaimana saya diskusi dengan Pak Andri insya Allah. Jadi kita diselang-seling, mungkin kalau 4 kali pertemuan 2 diantaranya kitab Jami biar ada progresnya insya Allah. Kita terakhir sudah menyelesaikan Muqaddimah Kitabul Jami insya Allah. Kitabul Jami adalah kitab bagian paling terakhir di bab dari kitab Bulughul Maram. Terdiri dari berbagai macam hadis terkait dengan adab dan akhlak. Dan ini penting buat kita, sebagaimana disampaikan bahwa hubungan kita dengan Allah harus diikuti dengan kebaikan hubungan kita antar manusia insya Allah. Kita masuk ke hadis yang pertama Bapak Ibu Soyo. Jadi jenengan nanti kalau buka Google juga ada, insya Allah jenengan bisa download untuk kitabnya, PDF-nya, atau beli di toko, buku itu namanya Kitabul Jami. Nanti insya Allah dapat kitabnya insya Allah. Karena ini dijual umum, Bapak Ibu Sedaya. Ada di toko-toko buku, toko buku Islam terutama. Hadis yang pertama, mudah-mudahan ini menjadi pengeling-eling buat kita seluruhnya, karena ini terkait dengan kita sebagai seorang Muslim. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah. Jadi ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, hakul muslim alal muslim sittun. Bismillahirrahmanirrahim. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Ingat-ingat, ini hak muslim atas muslim yang lain, bukan hak mukmin atas mukmin yang lain, bukan hak muhsin atas muhsin yang lain. Ini adalah hak muslim atas muslim yang lain. Definisi muslim sing sinten kemawon di KTP-nya tertulis Islam, yaitu mereka yang memiliki asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walaupun mungkin yang bersangkutan dereng purun rajin sholat, mbok menawi piyambakipun nggih dereng kenal masjid, juga mungkin sebagian masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi dia tidak terkategorikan orang yang keluar dari Islam.
dia masih mengakui rukun Islam ada 5. Beliau masih mengakui bahwa perintah sholat niku wajib. Perkara dereng iso itu dosa dia. Tapi dia masih mengakui bahwa saya tahu kok bahwa sholat itu wajib. Kalau orang tidak melaksanakan sholat tetapi dia mengakui wajibnya sholat, dia kategorinya tidak kafir, tidak kufur. Dia tetap muslim tetapi dia fasik namanya. Fasik. Nah, di sini dikatakan hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lain. Dulu sudah pernah saya singgung. Yang pertama, sahabat bertanya, mahuna ya Rasulullah? Kila mahuna ya Rasulullah? Apa wae ya Rasulullah? Nah, kemudian disebutkan yang pertama, idza laqitahu fasalim alaihi. Umpami panjenengan kepanggih dengan muslim yang lain, maka kita disuruh memberikan salam, assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullah, atau lengkap. Atau lengkap. Jadi hak yang pertama, jangan perhatikan Bapak Ibu, kalau kita di Indonesia kebetulan kan 90% muslim, gini Bang. Jadi asalnya jenengan ketemu orang di jalan itu sepanjang masih mungkin mengucapkan salam, ucapkan. Karena apa Bapak Ibu sedaya? Di antara tanda-tanda datangnya kiamat nggih menika, seseorang hanya menyampaikan salam kepada yang dia kenal saja. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Gini Bang. Jenengan lak paring salam namung dumateng tiyang ingkang jenengan tepang. Jarang toh jenengan di jalan assalamualaikum. Tapi nek jenengan datang ke Mekah Madinah, niku lak salam niku bertebaran teng pundi-pundi. Biasa sinten kemawon saking pundi mawon, assalamualaikum ya ikhwan, assalamualaikum ya akhi, kan gitu. Gini Bang nggih. Nah, di antara ciri datangnya hari kiamat adalah orang hanya menyampaikan salam kepada yang dia kenal saja. Maka Bapak Ibu sedaya, jenengan ingkang sampun ngaji menjadi duta. Mulai praktekkan salam kepada siapa saja, khususnya di lingkungan kita. Nyebar sedikit ke kanan kirinya. Terus nanti lama-lama akan menjadi budaya yang berjalan insya Allah. Jadi yang pertama, idza laqitahu fasalim alaihi. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibuhu. Umpami panjenengan diundang, maka wajiblah datang. Nanti saya terangkan satu-satu nggih. Maksudnya undangan apa yang harus datang. Ingkang nomor 3, wa idza stansohaka fansohlahu. Umpami wonten tiang muslim yang lain nyuwun nasihat kepada panjenengan, Bapak Ibu sedaya, maka wajiblah panjenengan memberikan nasihat. Nggih. Nanti saya terangkan maksudnya nggih. Kenapa kita wajib memberikan nasihat. Kemudian yang keempat, wa idza atosafa hamidallah. Umpami jenengan kok kepanggih tiang wahing, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka fasammithu, maka doakan dengan yarhamukallah. Itu hak yang keempat. Hak nomor gangsal, wa idza marid fa'udhu. Jikalau ada kaum muslimin lain yang sakit, maka wajiblah buat kita untuk wajib kifayah untuk menengoknya, menjenguknya. Kemudian yang terakhir yang nomor 6, wa idza mata, inilah hebatnya Islam dihargai, sampai pun meninggal dihargai. Wa idza mata, maka fattabi'u, maka iringilah jenazahnya sampai ke kuburan. Nah, dulu sudah pernah saya singgung, sekarang saya terangkan satu persatu. Ingkang sepindah nggih menika hak muslim atas muslim yang lain. Hak Bapak Ibu sedaya, kalau jenengan ambil definisi, maka asalnya hak berarti wajib. Gini Bang nggih. Asalnya hak wajib ditunaikan. Tetapi di dalam hadis ini diterangkan oleh para ulama, tidak semua hak yang 6 ini wajib. Seperti salam kan tidak wajib sebenarnya, sampai derajat sunnah. Tetapi sunnah yang mustahab, sunnah yang ditekan. Kemudian Rasulullah menyebutkan situn 6. Ini bukan pembatasan Bapak Ibu sedaya. Hak-hak yang lain lebih dari 6 tentu saja iya.
Tetapi yang bersinggungan di keseharian yang Rasulullah tekankan ini 6 ini. Ini 6 ini. Jadi tidak kemudian mau 6 tok, bukan. Bukan nggih. Tinggal sepeda. Wa idza laqitahu fasalim alaihi. Umpami panjenengan kepanggih kali tiyang sanes yang muslim, asalnya di Indonesia muslim, maka kita tebarkan salam saja di Indonesia, karena Indonesia negeri muslim. Kadang-kadang kita mungkin mikir, kayak muslim apa dudu ya? Anggap muslim. Karena apa? Negeri ini negeri yang penduduknya sebagian besar muslim. Dan Bapak Ibu sedaya, ini bukan persoalan sepele. Persoalan salam niki persoalan yang agung. Saya terangkan beberapa dalil betapa agungnya persoalan salam niki, yang hari-hari ini mulai sudah berkurang prakteknya. Saya dan keluarga termasuk yang praktek. Kalau jenengan datang ke tempat saya tinggal, anak-anak kecil masjid itu kalau saya pulang sudah mau sampai ke rumah pun dari motor, assalamualaikum Ustadz, gitu, dari jarak jauh. Abdullah dengan teman-temannya, assalamualaikum ya Abdullah, begitu. Maka mudah-mudahan di sini pun bisa dipraktekkan. Rasulullah bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga sampai orang beriman. Wala tu'minu hatta tuhabbu. Tidak akan beriman seseorang kecuali dia saling mencintai. Benar Rasulullah menyampaikan, awala adulukum ala syai'in, maukah ku beritahukan kepada kalian wahai sahabat tentang sesuatu, ida fa'altumuhu tahabbtum, jikalau panjenengan lakukan maka jenengan akan saling mencintai. Maka kemudian Rasul menyebutkan afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara panjenengan. Jadi mungkin kalau jenengan melihat sebuah lingkungan, kok rasa-rasanya ada hubungan yang tidak baik di antara anggota lingkungan itu, yakin kurang banyak salam di lingkungan itu. Karena apa? Ini Rasulullah yang sampaikan. Awala adulukum ala syai'in, maukah ku beritahukan kepada panjenengan semua tentang sesuatu yang jikalau jenengan lakukan akan saling cinta hati panjenengan dibuat oleh Allah. Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara panjenengan. Bukankah Bapak Ibu sedaya, kita akan sangat berbahagia hati jikalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat tentrem, gini bang? Itu yang kita ingin, gini bang? Jangan sampai kalau bisa ada pergesekan, walaupun pergesekan hati, ketidakcocokan antar masyarakat. Kalau kita sering kasih salam seperti ini, Allah tuh akan lembutkan. Masya Allah. Jadi persoalan salam ini juga bukan persoalan yang sepele. Ini persoalan yang agung yang hari-hari ini kaum muslimin sudah mulai meninggalkan. Maka betul Rasulullah bersabda, di antaranya adalah bada al-islamu ghoriban. Fasaya udukama bada'a ghoriban. Islam itu dulu kali muncul pertama dianggap aneh. Nanti suatu masa Islam akan dianggap aneh lagi. Fatuba lil ghuraba. Kata Rasulullah, sungguh beruntung orang yang pada saat itu dikondoni dadi wong aneh. Contohnya itu salam. Jenengan mungkin besok ke pasar, assalamualaikum, assalamualaikum, ke pedagang, assalamualaikum. Jenengan nganter wali, anak-anak ke sekolahan ketemu antar wali, assalamualaikum, assalamualaikum. Mungkin sebagian mengatakan aneh, mungkin karena belum menjadi budaya lagi. Maka sekali lagi demikianlah Islam. Awal muncul aneh, akan datang suatu masa dianggap aneh lagi. Sungguh beruntung orang yang dianggap aneh waktu itu, kata Rasulullah. Biasanya orang-orang yang aneh, orang yang belajar, orang yang mengerti, insya Allah. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Abdullah bin Amr mengisahkan suatu ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah perihal amalan terbaik dalam Islam. Tentu saja kadang-kadang Rasulullah menjawab sesuai dengan yang bertanya. Pada kasus pertanyaannya Abdullah bin Amr ini, Rasulullah menjawab, apa sih ya Rasulullah amal yang afdol, amal terbaik?
Rasulullah menjawab, tut'imu ta'am, memberikan makan, yang pertama. Kemudian wa taqra'us salam, memberikan salam, alaman arafta wa man lam ta'rif. Jadi yang pertama, amal yang afdol kata Rasulullah ketika ditanya oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sampaikan memberi makan yang pertama. Yang kedua, menebarkan salam kepada orang yang panjenengan kenal dan orang yang panjenengan tidak kenal. Ini afdol amal ketika ditanya oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Karena ketika Rasulullah ditanya oleh orang lain, jawabannya lain lagi. Kadang dijawab tentang sholat, kadang dijawab tentang akhlak mulia. Pada kasus ini dijawab tentang tut'imu ta'am. Jadi Bapak Ibu sedaya, memberi makan itu termasuk amal yang afdol. Termasuk amal yang afdol. Maka kalau panjenengan termasuk orang yang dikasih longgar rizki, bersyukurlah, bersyukurlah. Karena ini bukan persoalan ringan. Pada waktu corona kemarin, orang-orang yang kayak saya yang pendatang, yang usahanya tiba-tiba harus tergerus oleh corona, habis total. Saya usaha baju, menjelang corona saya itu belanja banyak bahan kain, karena waktu itu kan menjelang lebaran. Gini Bang, saya jauh sebelum lebaran udah belanja dulu banyak sekali. Tiba-tiba bulan menjelang lebaran itu tahu-tahu corona. Maka selama 3 tahun praktis hampir tidak pernah terjual tuh baju-baju. Dan banyak di antara teman-teman saya yang sampai level kesulitan makan. Saya beruntung Bapak Ibu sedaya, saya termasuk yang di kampung itu Bapak Ibu masih punya sawah, sehingga saya itu dikirim beras dari sana. Maka persoalan tut'imu ta'am, memberikan makan, itu bukan persoalan kecil. Jadi kalau masjid ini termasuk ya bisa memberikan, sering bisa memberikan makan, itu masjid yang baik insya Allah. Karena ini termasuk afdol amal. Jadi kalau jenengan ternyata diberi kelebihan oleh Allah, segerakanlah termasuk orang yang sering kasih makan ke orang lain. Bapak Ibu sedaya, tidak sedikit ketika corona kemarin orang yang tadinya penghasilannya besar tiba-tiba jatuh sampai harus bercerai gara-gara persoalan makanan. Karena saking tidak adanya. Itu kesaksiannya bukannya 1 2. Saya dengan Mas Awan nih, putranya Pak Hartadi itu sering ngobrol tentang ini. Di antara teman-teman kami ada yang usahanya jatuh total, nggak bisa apa-apa. Banyak yang pulang kampung gara-gara persoalan itu. Maka sekali lagi, kalau jenengan termasuk orang yang diberi kelonggaran rizki, tut'imu ta'am, kasih makan orang lain, itu jenengan akan merasakan hebatnya manfaat dari ibadah panjenengan itu, insya Allah. Kemudian yang berikutnya taqra'us salam, yaitu menebarkan salam kepada yang jenengan kenal dan tidak kenal. Jadi sepindah malih, persoalan salam itu bukan persoalan ringan. Para ulama menyebutkan, kalau salam saja bisa membuat orang saling mencintai Bapak Ibu sedaya, apalagi tut'imu ta'am, apalagi memberi makan. Salam itu modalnya hanya lisan Bapak Ibu sedaya. Tetapi memberi makan, kita memberikan harta kita, Masya Allah, maka itu sangat mungkin menimbulkan cinta di antara para kaum muslimin. Saya jadi ingat Bapak Ibu sedaya, ketika kuliah di UGM dulu, jadi saking tidak punyanya kami, karena saya itu 9 bersaudara, bapak saya kepala sekolah SD, jangan bisa bayangkan lah, kira-kira cukup orang go biaya ini cah songo. Adik saya di UNY 2 orang, jadi terbatas sekali. Tahu nggak, salah satu momen paling membahagiakan adalah ketika ada program dari UGM waktu itu di dekat Bundaran itu ada program makan murah itu. Kalau nggak salah dulu harganya 400 perak apa ya? Apa sekitar nggak sampai 500 perak lah. Kita senang sekali itu. Maka sekali lagi, tut'imu ta'am, itu di atas memberikan salam. Kalau memberikan salam saja sudah dibilang oleh Rasulullah bisa membuat orang saling mencintai, apalah lagi kalau memberi makan. Dan ini rentetannya banyak nih. Teman-teman saya nih, yang sama-sama nyekolah ke anak di pondok nih, banyak yang tadinya mampu, gara-gara corona menjadi tidak mampu. Banyak di antara teman-teman yang nggak bisa bayar SPP lagi, walaupun hanya 500-600. Maka kalau jenengan termasuk orang yang sangat bersemangat untuk
tut'imu ta'am, kasih tuh orang-orang yang seperti itu. Masya Allah, itu akan menjadi investasi. Bayangkan setiap Al-Quran yang dia baca, dihafal oleh anak itu ngalir ke jenengan loh. Setiap tut'imu ta'am, makanan yang jadi darah buat dia, maka akan mengalirkan pahala buat panjenengan. Masya Allah. Dan saya tahu persis bagaimana perjuangan anak-anak menghafal Quran, karena saya setiap minggu melihat mereka. Masya Allah, saya pun cek hafalan mereka. Anak saya cek hafalannya setiap minggu. Bagaimana perkembangannya, sudah berapa juz. Masya Allah. Dan tidak sedikit yang gara-gara kemarin corona menjadi sangat kesulitan, nggak bisa bayar SPP. Tidak sedikit itu. Maka sekali lagi ini sekaligus pengumuman, kalau jenengan termasuk yang diberi kelonggaran tut'imu ta'am, bersedekah itu sesuatu yang sangat penting buat kita semua. Kemudian Bapak Ibu sedaya, saking pentingnya salam, dikisahkan ketika Abdullah bin Salam, jenengan tahu nggih Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia mantan pendeta Yahudi, orang yang mulia di kalangan orang-orang Yahudi. Kebetulan Allah takdirkan dia masuk Islam. Maka beliau menyampaikan, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, waktu awal-awal Rasulullah datang ke Madinah, dikabarkan oleh orang-orang kepada Abdullah bin Salam, itu pendusta, itu kadzab, itu pembohong. Maka kemudian jitu, segera saya datang kepada Rasulullah, saya perhatikan wajahnya Rasulullah, dan tidak saya temukan beliau adalah orang yang punya wajah yang kadzab, yang bohong. Maka kemudian karena dia yakin ini bukan pembohong, dia dengarkan apa wejangan pertama ketika Rasulullah sampai di Madinah. Dengan perhatikan Bapak Ibu sedaya, inilah dakwah pertama ketika Rasulullah segera datang di Madinah. Beliau mengatakan, qala ya ayyuhan nas afsus salam. Itu yang pertama. Wahai sekalian manusia, saling tebarkan salam. Yang pertama di Madinah Rasulullah wejangkan ini dulu. Kemudian yang kedua, wa ata'imut ta'am, sekali lagi beri makan, sedekahlah, beri makan. Persoalan makan ini bukan persoalan ringan. Makanya masjid-masjid yang murah makanan insya Allah rame. Saya kebetulan punya beberapa kajian yang Masya Allah, donatur untuk masalah makanannya itu luar biasa. Khususnya kajian subuh itu makan besar biasanya pagi-pagi itu. Dan itu biasanya ada donatur yang saya hari ini, saya yang berikutnya, saya yang berikutnya, begitu itu. Masya Allah. Karena apa? Bayangkan Rasulullah pertama sampaikan apa? Afsus salam, kemudian wa'atimu ta'am, berikan makan. Baru kemudian wasilur arham, sambunglah tali silaturahmi. Sudah saya singgung ketika Idul Fitri, tentang manfaat silaturahmi. Apa definisi silaturahmi? Kepada siapa kita pertama mensilaturahmi? Siapa kerabat kita? Sudah saya terangkan waktu itu, mudah-mudahan masih diingat. Kemudian yang keempat, wassolu bil laili wan nasu niyam. Salat malam sementara orang sedang tidur. Jadi empat yang dipesankan Rasulullah. Yang pertama adalah apa? Afsus salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Kemudian yang ketiga, menjalin silaturahmi. Kemudian yang keempat adalah sholat malam sementara orang lain sedang tidur. Kata Rasulullah, dikatakan tadkhulul jannata bis salam, engkau akan mudah masuk surga dengan berbekal empat ini. Dan ini betul Bapak Ibu sedaya. Kita sholat Bapak Ibu sedaya ke masjid rapih, sholat sunnah kita rapih, rawatib kita rapih, tahajud kita rapih. Tetap Rasulullah hubungan dengan bagaimana sebagian harta kita ke orang lain. Maka dikatakan dulu di awal, tidak akan berkumpul as-suh wal iman fi qalbi abdin abadan. Tidak mungkin berkumpul dalam hati seorang hamba bareng-bareng antara pelit dan iman, nggak mungkin. Fi qalbi abdin abadan, kata Rasulullah. Jadi kalau kita masih ada perasaan pelit Bapak Ibu sedaya, dipastikan keimanan kita bermasalah. Dan ini diulang-ulang oleh Rasulullah, Masya Allah. Maka saya berharap betul, mudah-mudahan dengan ngaji seperti ini dengan dilembutkan, dibanyakan rizkinya sehingga bisa praktek yang sedemikian, insya Allah. Insya Allah. Kemudian
Bapak Ibu sedaya, salam secara asal bisa mengubah sifat lawan bicara kita. Mungkin jenengan punya orang dalam tanda kutip musuh, bermusuhan, gak cocok. Kemudian jenengan meletakkan hati, jenengan ngalah, datang ke sana, jenengan salam tulus, yakin Bapak Ibu sedaya, Allah akan redakan hatinya. Karena apa? Modal kita udah bener. Orang memberikan salam itu kan doa, Masya Allah. Semoga keselamatan untuk lawan bicara kita, Masya Allah, Masya Allah. Maka hal ini dikatakan oleh para ulama sangat mungkin merubah akhlak yang tadinya ganas menjadi ringan. Dan ini dibuktikan oleh banyak sekali kejadian. Maka Bapak Ibu sedaya, ada kisah dari At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab. At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab ini bapaknya bermasalah, tapi Masya Allah keturunannya menjadi sahabat Rasulullah. Beliau menyampaikan kisah tentang bagaimana Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, mempraktekkan tentang hadis tadi. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab sering datang ke pasar, tidak membeli sesuatu, hanya memberikan salam baik kepada yang kaya maupun yang miskin, baik kepada penjual besar ataupun penjual yang kecil, baik kepada pembeli yang sedang menawar ataupun penjual yang sedang ditawar. Dia ucapkan assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Maka kemudian suatu ketika At-Tufail diajak lagi sama Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, wahai Tufail, maukah kau ikut lagi denganku menuju ke pasar? Maka dia mengatakan, kenapa kita harus ke pasar lagi Abdullah bin Umar? Bukankah kita lebih baik duduk di sini ngobrol-ngobrol? Maka dikatakan sesungguhnya Rasulullah menyampaikan bahwa kita disuruh afsus salam, kita disuruh untuk mempraktikkan salam. Bapak Ibu sedaya, seandainya Bapak Ibu sedaya, apa yang diperhatikan oleh Abdullah bin Umar kita praktekkan zaman sekarang, kinten-kinten dianggap aneh, betul? Dianggap aneh, Bapak Ibu sedaya. Itulah mengapa tadi saya katakan bada'al islamu ghariban. Demikianlah Islam akan dianggap aneh lagi karena sebagian dari ajaran Islam sudah ditinggalkan. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang orang-orang yang bisa mempraktekkan hal-hal yang sedemikian. Yang berikutnya, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jikalau panjenengan diundang, maka wajiblah buat panjenengan untuk datang. Itu hak muslim yang kedua. Undangan di dalam fikih Bapak Ibu sedaya itu ada dua macam, yaitu undangan yang ada sebab secara fikih, secara syar'i, dan undangan yang umum. Yang dimaksud undangan yang wajib datang adalah undangan yang ada sebab fikihnya. Dalam hal ini khusus walimatul urs. Jadi jenengan, Pak, tolong saya benake motor, itu bukan undangan walimatul urs. Jadi undangan yang dimaksud wajib datang adalah undangan walimatul urs, undangan pernikahan. Karena ada undangan lain, ada undangan walimatul i'dzar. Apa itu? Undangan karena untuk khitanan itu. Kemudian walimatul wakiroh, yaitu syukuran punya rumah baru. Itu disebutkan juga di dalam kitab fikih. Atau walimatul akikoh, jadi dengan diundang akikoh. Kemudian walimatun nakiah, yaitu undangan ketika orang baru pulang dari tempat jauh, jenengan diundang untuk datang ke rumahnya, dikasih makan-makan. Nah, yang wajib datang di antara sekian itu adalah walimatul urs. Sekarang ada walimah atau segi undangan makan-makan maksudnya, yang tanpa sebab. Contohnya jamuan makan karena jenengan putrane baru lulusan. Orang kita mengatakan apa? Syukuran. Hukumnya sunnah untuk datang. Contoh jenengan diundang makan siang, niku termasuk yang sunnah apa yang wajib? Sunnah. Pak Andri diundang dahar siang, telepon. Lawen apa Pak? Tempe. Sunnah, saya orang mangkat wae. Lawen apa Pak? Kambing belehan. Wis mangkat sunnah kok. Itu masuk guyon. Itu sunnah, maksudnya sunnah, enggak wajib. Kemudian walimatul urs menjadi wajib datang dalam 6 keadaan Bapak Ibu sedaya.
Jadi kalau di luar 6 keadaan ini maka boleh dengan tidak datang. Yang pertama, yang mengundang walimatul urs muslim. Jadi asalnya undangan non muslim itu tidak wajib datang. Datang bagus, tentu saja ini saya tidak mengatakan hukum fikihnya datang kepada undangan non muslim itu bagus, apalagi kalau itu adalah hubungan kerja. Tetapi secara hukum asal tidak wajib, tidak wajib. Kemudian yang kedua, yang mengundang bukan orang yang lagi dihajar oleh pemerintah. Dihajar paham? Dihajar itu dikucilkan Bapak Ibu sedaya. Contoh, mohon maaf ya, kalau ada koruptor, cetok niki koruptornya jadi masalah. Kemudian dia lagi diadili, dia bikin hajat besar, maka tidak wajib datang buat kita. Tidak wajib datang. Karena ini persoalan untuk memberikan efek jerak, kata para ulama. Kemudian yang ketiga, wajib datang ketika undangan tersebut bersifat khusus atau ditakyin dalam bahasa kita, bahasa agama. Contoh, saya mau hajat nih Bapak Ibu sedaya. Kemudian saya di sini pengumuman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, insya Allah saya mau nikahin anak saya, tolong datang tanggal 24 besok, misal seperti itu. Maka hukumnya buat jenengan nggak wajib datang. Kapan jenengan wajib datang? Ketika saya takyin, Pak Andri jenengan tindak Pak Hartadi jenengan tindak itu namanya ditakyin. Zaman dulu pakai undangan, sekarang mungkin pakai WA. Kalau ditakyin maka wajib datang. Tapi kalau undangannya umum, jenengan sedaya para jamaah monggo sami datang, nggak wajib, nggak wajib. Yang keempat, undangan di hari pertama. Di kampung saya, kalau orang nikah itu bisa 7 hari Bapak Ibu. Maka yang wajib datang buat yang diundang yang hari pertama. Artinya kalau hari kedua, hari ketiga jangan diundang lagi, sudah tidak harus datang. Dan ini Rasulullah pernah terjadi. Ketika beliau menikah dengan salah satu istrinya, 3 hari perayaannya. Yang wajib datang yang hari pertama. Kemudian syarat ke-6, tidak ada kemungkaran pada acara tersebut. Contoh, pembagian wine atau segala sesuatu yang diharamkan. Sebagian ulama berpendapat kalau terjadi ikhtilat. Ikhtilat tahu nggih? Ikhtilat itu bercampurnya laki-laki dan perempuan secara masif, walaupun itu dimaafkan oleh para ulama khusus di Indonesia. Karena di mana-mana sudah seperti itu. Kita nggak bisa menghindar kalau namanya ikhtilat. Makanya kalau kita diundang kok ada ikhtilatnya, ya secukupnya, nggak berlama-lama di situ. Kita tahu nih Bapak Ibu sedaya, orang kalau diundang nikahan kan mesti dandan sing paling apik, bengesan apa bae nggih. Yang paling cantik ini tampilkan. Insya Allah udah sesepuan sih nggak masalah itu. Ya pasangan muda nanti bisa bermasalah. Maka kalau terjadi ikhtilat khusus di Indonesia insya Allah dimaafkan. Tapi hukum asalnya kalau ada ikhtilat, ada sesuatu yang diharamkan, termasuk mungkin mohon maaf joget-joget yang mungkin terbuka. Sekarang nggak sedikit seperti itu nih. Pak Wahid diundang seperti itu, diundang Bapak Ibu sedaya. Saya duduk di depan begini, di sini joget-joget, masya Allah, subhanallah. Saya kadang-kadang bingung nih. Ini suami istri di depan duduk berdua, ngundang biduan, biduannya lebih cantik dari istrinya, joget-joget di depannya. Itu gimana? Malah nyawer. Ya ini budaya di Indonesia nih. Maka kalau seperti itu keadaannya, kok jenengan tidak nyaman, ya datang ketika belum rame-rame lah. Saya biasanya datang sebelum rame-rame, gombiang-gombiang, saya biasanya datang dulu pagi-pagi, setelah rame-rame saya sudah pulang. Karena memang keadaannya di Indonesia demikian. Nah, itu hak kedua. Wa idza da'aka fa'ajibuhu. Kemudian menjadi gugur kewajiban kita datang ketika harus menempuh perjalanan jauh. Jenengan di Jogja, diundang di Lampung, waduh tiket TW piro. Nah, ini tidak wajib datang. Ada yang bertanya ke saya, rumahnya di Jogja, Ustadz, saya diundang ke Magelang bagaimana? Magelang dekat Pak. Nah, untuk kasus menempuh perjalanan jauh, jikalau yang mengundang kerabat sudah saya bahas waktu Idul Fitri, siapa saja kerabat kita, maka sebaiknya tetap datang. Kalau kerabatnya kebutuhan wong sugih, malah kadang-kadang kirim tiket. Masya Allah, alhamdulillah. Nah itu tentang hak yang kedua. Sudah datang Pak?
Belum. Belum. 1 menit. Saya sebutkan yang ketiga, hak ketiga, wa idastan sohaka fansohlahu. Jikalau panjenengan dimintai nasihat, maka wajib memberikan nasihat. Contoh, saya mau bisnis dengan Pak Bowo misalnya. Saya wajiblah bertanya kepada Pak Hartati, Pak Hartati, menurut jenengan Pak Bowo pripun? Kalau saya bisnis dengan beliau, kinten-kinten saya napa mboten? Maka wajib buat Pak Hartati menerangkan apa adanya tentang Pak Bowo. Ini yang namanya ghibah wajib. Harus menyebutkan detail lebih dan kurangnya, tidak dilebihkan dan dikurangkan. Apalagi kalau saya tanya begini, Pak Hartati ngapunten, anak saya pada dilamar oleh tonggone panjenengan, menurut jenengan pripun? Wajib Pak Hartati memberikan nasihat kepada saya seperti Pak Hartati mau menikahkan putrinya sendiri. Itu hak. Wa idastan sohaka fansohlahu. Ini waktunya sudah habis Bapak Ibu Sedoyo. Baru hak ketiga, insya Allah ada 6 hak. Mudah-mudahan di pertemuannya datang kita diberi waktu. Mohon maaf gak ada tanya jawab. Jenengan tanya jawab mungkin bisa lewat WA Bapak Ibu Sedoyo ke Pak Andri, nanti saya bahas insya Allah supaya efektif dalipun. Saya kira itu yang disampaikan malam hari ini. Mohon maaf jika kurang pas di hati. Dari saya cukup sekian. Nah, saya kembalikan kepada Pak Andri insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Andri. Kemudian